Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang paragraf padu mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Paragraf yang baik harus utuh atau padu. Maksudnya, kalimat-kalimat yang membangun paragraf harus saling berhubungan, menguatkan, dan berurutan ya. Jadi kalimat-kalimat itu harus saling berhubungan ya, menguatkan dan berurutan ya. Jadi kalau kalian membaca suatu paragraf, itu antara kalimat yang satu, kedua, ketiga, dan seterusnya itu nyambung ya ceritanya gitu, jalan ceritanya sambung gitu. Kemudian kumpulan kalimat yang disusun secara acak tidak dapat disebut paragraf. Jadi kalau suatu teks bacaan itu kalimat-kalimatnya itu ngacak ya, dibaca tuh nggak nyambung ya pada suatu paragraf itu berarti tidak bisa disebut paragraf ya. Kemudian sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi maksudnya setiap paragraf itu kalau kamu baca di teks bacaan ya, entah di buku, di koran atau di majalah itu pada suatu paragraf itu ya, pada satu paragraf terdapat lebih dari satu kalimat ya, bisa 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Lah biasanya dari misalkan 5 kalimat ya. Misalkan dari satu paragraf ada 5 kalimat. Nah, itu satu kalimat itu adalah kalimat utama, berarti 4-nya itu sisanya itu kalimat penjelas ya. Berarti seperti itu ya anak-anak ya. Atau misalkan satu paragraf ada 4 kalimat, berarti satu kalimat utama, 3 kalimat penjelas ya, dan seterusnya. Kemudian untuk menyusun kalimat-kalimat acak menjadi paragraf padu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kalimat utama paragraf. Jadi nanti biasanya di soal itu ya anak-anak, kalian akan disajikan pilihan ya kalimat-kalimat yang diacak. Jadi itu sebetulnya sebuah paragraf yang padu, tapi di soal itu kalimat-kalimat pada paragraf tersebut diacak ya. Nah, tujuannya nanti kalian menyusun kalimat acak tersebut menjadi suatu paragraf yang padu. Nah, cara mengerjakannya ya, kalian menentukan kalimat utama paragraf dulu ya. Jadi dicari dulu pada soal itu ya, dicari kalimat utamanya dulu. Kalau kalimat utamanya sudah ketemu ya, nanti baru dicari susunan kalimat penjelas lanjutannya agar menjadi paragraf yang padu, yang utuh, yang sambung ya, yang nyambung ceritanya. Letak kalimat utama dapat berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, jadi pada suatu paragraf itu kebanyakan letak kalimat utama itu ada di awal atau di akhir ya. Nah, kalau sudah ketemu, nanti selanjutnya kalimat lainnya disusun sebagai kalimat penjelas ya. Jadi kalau misalkan kalimat utamanya itu ada di awal, berarti nanti kalimat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas ya. Nah, tapi kalau kalimat utamanya ada di akhir, berarti ya kalimat sebelumnya, kalimat pertama, kedua, ya ketiga, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Nanti kalimat paling akhir ya itu adalah kalimat utamanya ya. Jadi kadang ada di awal ya, kadang ada di akhir letak kalimat utamanya. Kemudian penyusun kalimat penjelas harus memperhatikan kata penghubung antar kalimat, yaitu namun, akan tetapi, selanjutnya, selain itu, sebaliknya, bahkan,
oleh karena itu, dan sebagainya. Jadi ketika kalian sudah menemukan kalimat utama ya, entah itu ada di awal atau di akhir pada suatu soal ya, teks bacaan, kemudian kalian ya dalam menyusun kalimat penjelasnya harus memperhatikan kata penghubung ya antar kalimatnya ya. Ini kalian harus memahami kata-kata penghubung ini ya, agar menjadi paragraf yang padu dari kalimat acak yang disajikan soal. Baik, kita akan lanjut ke contoh ya anak-anak. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Nah, ini kalimat-kalimat yang diacak ya, dari sebuah paragraf yang padu diacak. Tujuannya agar kalian menyusun kalimat acak ini menjadi sebuah paragraf yang padu ya. 1. Letak rumah berlantai 3 itu pun sangat strategis. 2. Taman itu kini sering dijadikan tempat bermain anak-anak tetangga. 3. Rumah yang sudah lama tak berpenghuni itu sangat besar dan megah. 4. Bagian belakang rumah terdapat kolam renang dan taman bermain kecil. 5. Di dalamnya terdapat 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi. 6. Namun ini rumah itu sudah tidak terawat lagi. Kita ulangi ya. 6. Namun kini rumah itu sudah tidak terawat lagi. Susunan yang tepat berdasarkan kalimat di atas. Nah, ini kalimat acak di atas ya. Agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah, paragraf deskripsi ini anak-anak adalah paragraf yang berisi suatu penggambaran tentang objek ya, tempat atau peristiwa ya. Jadi kalau di sini contohnya ini tentang penggambaran suatu tempat ya, yaitu rumah. Nah, jadi digambarkan secara rinci dan jelas, jadi seakan-akan pembaca yang membaca paragraf tersebut itu bisa merasakan berada pada tempat tersebut ya, bisa seakan-akan berada di lokasi tempat tersebut ya, secara nyata gitu. Itulah paragraf deskripsi ya. Nah anak-anak, dari kalimat acak ini kalau kita cari kalimat utamanya, yaitu menceritakan tentang rumah ya. Jadi angka 3 ini adalah kalimat utamanya ya. Rumah yang sudah lama tak berpenghuni itu sangat besar dan megah. Jadi ada rumah yang besar megah ya, nah, tapi lama tidak dihuni oleh orang gitu ya. Nah, kemudian letak rumah berlantai 3 itu pun sangat strategis ya. Jadi setelah menggambarkan rumah, yaitu lokasinya ada di mana ya. Nah, setelah lokasi tentu saja menjelaskan bagian dalamnya ya. Di dalamnya terdapat 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi ya. Jadi di rumah tersebut ada 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Selanjutnya, bagian belakang rumah terdapat kolam renang dan taman bermain kecil ya. Jadi di bagian belakang rumah itu ya, rumah yang besar itu ada kolam renang dan taman bermain kecil. Nah, kemudian taman itu kini sering dijadikan tempat bermain anak-anak tetangga ya. Lah, karena rumah itu tidak berpenghuni ya, kosong ya, kemudian ada tempat taman kecil ya, itu suka buat bermain oleh anak-anak tetangga. Berarti karena anak tetangga bisa bermain di tempat taman tersebut, nah berarti rumah tersebut tidak terkunci ya. Nah, seperti itu. Nah, namun kini rumah itu sudah tidak terawat lagi ya. Kenapa tidak terawat? Karena sudah lama tidak berpenghuni ya. Jadi seakan-akan kita membaca paragraf ini, setelah kita susun menjadi padu, seakan-akan kita sebagai pembaca itu mengetahui keberadaan atau seluk-beluk lokasi rumah tersebut dan keadaan yang ada di rumah tersebut. Itulah paragraf deskripsi yang disusun menjadi padu dari kalimat acak yang disajikan dalam soal. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan beribadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.